pagi hari ini. Dan sebelum kita berdoa, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita melihat sama-sama firman Tuhan di 2 Korintus ya, kita lihat di 2 Korintus 1 ayat 4 ya. Ayat 4. Ini yang terjemahan LAI saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Mulai ayat 3 aja saya bacakan 3 sama 4 ya, supaya nanti bisa lebih agak utuh ya. Firman Tuhan katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saya lanjutkan ayat 5, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Baik, haleluya Bapak Ibu semuanya. Ini tadi yang dari LAI. Kalau yang ditampilkan itu Bapak Ibu, itu yang dari Message Bible. Saya akan bacakan yang ayat 4 ya. Ia menyertai kita saat kita mengalami masa-masa sulit, dan sebelum kita menyadarinya, ia mempertemukan kita dengan orang lain yang sedang mengalami masa-masa sulit, sehingga kita dapat berada di sana untuk orang itu sebagaimana Allah ada untuk kita. Haleluya. Bapak Ibu, ada satu kondisi yang tidak bisa kita hindari Bapak Ibu, yang namanya penderitaan. Ada namanya pergumulan, ada permasalahan yang setiap orang akan hadapi, tidak terkecuali anak Tuhan. Tapi ada satu yang luar biasa Bapak Ibu bagi kita anak-anak Tuhan, di saat kita mengalami penderitaan, di penderitaan tersebut itu terkandung unsur yang ajaib Bapak Ibu. Kalau di sini di firman Tuhan di terjemahan ayat dikatakan, yang ayat 3 terakhir, dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi Allah itulah sumber penghiburan. Kemudian yang 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap pergumulan, permasalahan, penderitaan yang Bapak Ibu Saudara kita semua alami, di dalamnya ada unsur Allah yang menjadi penghiburan. Bahkan bagi yang sudah terima Yesus, Allah yang menjadi sumber sendiri, sumber penghiburan sendiri, sudah ada dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, di saat kita mengalami pergumulan, permasalahan apapun, kita menyadari bahwa apa yang sedang kita alami tersebut, di dalamnya itu ada unsur sang sumber penghiburan. Dan ajaibnya Bapak Ibu, itu menghibur kita di saat kita mengalami pergumulan. Waktu saya coba lihat, yang ayat 4 yang menghibur kami, kata menghibur itu di dalam bahasa Yunani itu parakaleo. Parakaleo itu gambarnya memanggil dan mendekatkan diri. Jadi di saat Bapak Ibu mengalami penderitaan atau apapun, Allah menghibur kita. Allah itu memanggil kita, memandang kita, dia menaruh perhatian dengan kita dan mendekat, dan kita dekat dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, di saat kita mengalami pergumulan permasalahan, sebetulnya kalau kita menyadari ini justru menjadi satu ruang untuk kita mengalami sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, yaitu penghiburan. Bahkan panggilan untuk mendekat. Ada privilege, hak khusus untuk kita mendekat dan kita didekati Tuhan. Dan saya yakin Tuhan itu pasti mendekat kepada kita. Kita yang seringnya menjauh, karena dia Sang Immanuel. Dia akan menyertai kita dimanapun. Jadi bahkan di terjemahan di versi LAI, ia menyertai kita saat kita mengalami masa-masa sulit. Jadi saat masa-masa sulit atau penderitaan itu, Allah menyertai kita. Jadi Bapak Ibu, di dalam diri kita sebenarnya sudah ada sumber penghiburan. Di dalamnya sudah ada kekuatan. Di dalamnya sudah ada energi untuk kita bisa tangguh, punya daya tahan untuk menjalani semua proses itu. Karena dikatakan dalam segala penderitaan yang kami alami atau segala penderitaan kami,
Jadi hal pertama yang perlu kita sadari Bapak Ibu, segala pergumulan permasalahan apapun, itu di dalamnya ada unsur Allah menghibur kita, Allah mendekatkan kita kepada Dia. Jadi tidak pernah Tuhan tinggalkan kita sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, di situ di apa yang tertulis di layar, dan sebelum kita menyadarinya, atau bahkan mungkin sebelum kita tahu bahwa kita itu disertai Tuhan, atau Tuhan mempertemukan kita dengan orang lain yang sedang mengalami masa sulit, yang mengalami kondisi yang sama seperti kita, kurang lebih sama seperti kita. Maksudnya apa? Supaya apa? Sehingga kita dapat berada di sana, berada di samping orang itu, sebagaimana Kristus Allah ada di samping kita, menyertai kita, menghibur kita. Untuk apa? Untuk orang itu sebagaimana Allah ada untuk kita. Haleluya. Bapak Ibu, yang kedua, penderitaan yang kita alami itu di situ ada penghiburan, dan penghiburan atau penyertaan Tuhan itu juga yang nanti menjadi modal kita, menjadi bahan kita. Penyertaan Tuhan itu untuk kita ada di antara orang yang mengalami kondisi atau masalah yang serupa dengan kita. Atau mungkin apa yang pernah kita alami sekian waktu yang lalu, kita ketemu orang yang mengalami kondisi pergumulan yang sama, atau mungkin mirip, dan prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip bagaimana kita bisa menang oleh karena penyertaan Tuhan itu kita punya, dan itu kita sampaikan kepada orang itu, dan itu menjadi jalan untuk orang lain yang mengalami masa sulit itu, dia mengalami kemenangan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, penderitaan yang Bapak Ibu sudah alami, di dalamnya juga mengandung unsur untuk kita bisa menghibur orang lain, membawa orang lain mengalami kemenangan yang kurang lebih sama yang seperti yang kita alami. Jadi Bapak Ibu, tidak pernah ada masa sulit saat kita dalam Tuhan itu tanpa tujuan. Tuhan akan mereka-rekakan, walaupun mungkin awalnya iblis coba merusak, menghancurkan kita lewat apa yang kita alami, pergumulan permasalahan yang kita alami, tapi Tuhan mereka-rekakan itu untuk nantinya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, karena pengalaman yang kita alami dengan Tuhan di saat kita mengalami masa sulit itu menjadi bahan, menjadi material untuk itu menjadi berkat bagi orang di luar sana. Kita bisa melihat Bapak Ibu, kemenangan demi kemenangan sudah Bapak Ibu Saudara alami sekian waktu yang lalu, mungkin hari ini mengalami kemenangan. Percaya, kemenangan-kemenangan itu menjadi modal untuk orang lain juga mengalami kemenangan yang sama. Jadi bisa jadi kita sudah punya kunci kemenangannya, dan bagian kita membagikan ke orang lain. Sangat egois memang kalau kemudian saat orang mengalami masalah dan kita tutup mata, kita cuek, kita hidup dengan kita sendiri, maka apa pengalaman yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan itu tidak sampai kepada tujuannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kita boleh bisa menggenapkan 111 GKKD 5 kali, mau nggak mau, apapun yang kita alami Bapak Ibu, itu menjadi pelajaran bahwa Tuhan menyertai kita, dan sang sumber penghiburan ada atas kita, dan itu nanti menjadi bagian untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah berhenti di titik yang pertama sedang mengalami penderitaan, tapi biarlah itu menjadi bahan, menjadi sesuatu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Memang mungkin nggak mudah. Ya tadi malam saya kumpul beberapa teman di Melongo sampai jam 12 sampai jam 11, setengah 12 begitu. Kami bicara-bicara, dan beberapa keluhan begitu, beberapa niat baik kita untuk menolong orang itu ternyata sering disalahartikan oleh banyak orang, bahkan oleh mungkin hamba-hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman yang Tuhan sudah ajarkan ke kita itu ternyata memang dinanti-nantikan oleh banyak orang, dan kita menjumpai banyak orang mengalami anugerah Tuhan. Kemarin 2 hari yang lalu kami ketemu dengan satu keluarga yang sedang mengalami masalah, dan saat kami cerita sharing begitu, dia pas, waduh Pak, terima kasih, kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami tidak tahu ternyata harus begitu. Jadi ternyata memang pengalaman yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita itu memang menjadi hal yang dinanti-nantikan. Makanya betul, anak-anak dinanti-nantikan oleh dunia, dan bagian saudara saya, kita menjadi berkat bagi di luar sana.
Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan penderitaan, kesempatan pergumulan dan masa-masa sulit yang kami alami. Karena saat kami belum menyadarinya, Tuhan, Engkau sudah mengerjakan sesuatu atas hidup kami. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang di luar sana oleh karena pengalaman dan penghiburan yang Allah anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari urapi kami, berkati kami, dan bahwa kami menyadari bahwa hidup kami harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.